Belum lama kemarin, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang juga keponakan JK menyatakan bahwa JK tidak mendukung Anies sebagai bakal capres dari Partai Nasdem. Hal tersebut langsung mengundang komentar. JK menyebut ada 4 kriteria ala Yusuf Kala. Wah, makin kelihatan nih arah politik JK. Dan berikut ini sudut pandang akan mengulasnya. Jangan hanya urusan kita cari pemimpin yang bisa membawa bangsa ini. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengungkap kriteria calon presiden yang pantas memimpin Indonesia pada 2024. Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan perlu ada kriteria khusus untuk bisa menjadi pemimpin bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Dirinya meminta masyarakat Indonesia jangan dahulu meributkan soal nama, sebab saat ini yang lebih penting adalah menyatukan kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh pemimpin Indonesia pada masa depan. Lalu seperti apa kriteria yang ia maksud? Yaitu pertama, leadership-nya harus kuat. Dia punya kemampuan kepemimpinan. Kedua adalah pengalaman. Hal tersebut disampaikan Yusuf Kala usai menghadiri makan malam 70 tahun Kala di kawasan Jakarta Pusat, Jumat 28 Oktober 2022. Kita harapkan memilih jangan bukan siapa, tapi kita bikin suatu kriteria yang baik. Tawarkan. Yang pertama, tentu apa yang kita ingin pilih? Pemimpin yang dapat membawa bangsa ini maju, makmur, itu dulu. Setuju kan? Kedua, karena itu pemimpin itu harus ada kriteria. Pemimpin bangsa yang besar ini 200.000 juta penduduk. Pertama, leadership-nya punya kemampuan, punya pengalaman. Karena kalau tidak punya pengalaman, selain memiliki pengalaman yang matang, kriteria selanjutnya ialah pemimpin juga harus punya tingkat kecerdasan yang cukup baik. JK mengatakan kriteria keempat ialah pemimpin harus memiliki track record yang baik. JK mengatakan, memilih pemimpin tidak boleh dilakukan dengan main-main. Oleh karena itu, sebelum berbicara nama, seharusnya langkah pertama yang dilakukan ialah menyusun kriteria. Menurutnya, mungkin saja Nasdem sudah memiliki kriteria dan hal itu ada pada diri Anies. Kedepan, giliran masyarakat yang menilai dengan objektif soal kriteria dan nama calon presiden Indonesia pada 2024. Saat ditanya soal sosok yang mendekati kriteria, JK masih enggan mengungkap. Menurutnya, biarkan masyarakat yang menilai saja. JK mengatakan biarkan 270 juta lebih masyarakat Indonesia yang menilai sekaligus menyusun kriterianya sendiri. Bagi publik, JK selalu dianggap sebagai kingmaker buat Anies. Publik menganggap bahwa JK tentu saja mendukung pencapresan Anies ini. Apalagi muncul pula berita bahwa Akbar Tanjung, politisi senior Golkar, turut mendukung Anies nyapres. Wah, seneng dong Anies ya, di backing sama Surya Paloh, JK dan Akbar Tanjung, lalu akrab dengan SBY, AHY dan Ahmad Syaihu, Presiden PKS. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Durian yang runtuh itu tidak lagi terasa wangi dan enak. Dimulai dari klarifikasi oleh sejumlah petinggi Golkar soal dukungan Akbar Tanjung terhadap Anies. Katanya pernyataan Akbar Tanjung itu sekedar normatif saja, seperti mengucapkan selamat kepada Anies. Padahal Nasdem sudah ikutan seneng tuh dengan adanya dukungan Akbar Tanjung terhadap Anies. Apa daya, akhirnya Akbar Tanjung sendiri memberikan klarifikasi bahwa dia tidak menyatakan mendukung pencapresan Anies. Mak jelek bukan? Jadi makin kesini makin kelihatan kemana arah JK di 2024. Yang jelas mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 itu lebih mengarah pada kehendak rakyat Indonesia, di mana saat ini banyak rakyat memimpi-mimpikan sosok berambut putih dari Jawa Tengah. Sebetulnya cukup dengan mengetik di Google dengan keyword prestasi Gubernur Ganjar Pranowo, maka kita sudah dapat melihat deretan prestasi terpampang di sana. Kalau dipikir-pikir kepemimpinan Ganjar dan Presiden saat ini Jokowi hampir sama. Gaya kepemimpinan mereka tentu berbeda, tapi gaya bahasa komunikasi politik mereka ada kemiripan. Baik Ganjar banyak berinteraksi dengan warganya melalui media sosialnya yang belakangan dipermasalahkan oleh elit partainya. Sedang Jokowi terkenal dengan belusukannya sampai-sampai mendunia. Tapi sayang, kiprah Ganjar Pranowo yang sudah banyak menorehkan prestasi di daerah yang dia emban kiranya tidak atau belum serta-merta membuat partai politiknya yaitu PDIP meliriknya. Serangan demi serangan justru sering terdengar dari para elit politik di tubuh PDIP. Ada upaya para elit partai PDIP yang justru menjegal kadernya sendiri tampil bersinar, kalah pamor dan berusaha untuk meredupkan sang bintang yang paling menonjol di antara mereka. Jika memang benar demikian, kasihan juga si Ganjar, terpasung di dalam partai sendiri, dan tidak dapat memaksimalkan kemampuannya di skala yang lebih luas.
Sebagai petugas partai, Ganjar hanya bisa mematuhi aturan. Perhelatan pemilihan presiden 2024 pun masih cukup lama, sedang sisa jabatan sebagai gubernur Jateng dapat digunakan sebagai ajang untuk kembali menunjukkan prestasi yang gemilang. Kembali ke pernyataan JK tersebut, Pak Yusuf Kala tidak pernah mengeluarkan statement dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan. Artinya, JK belum tentu sejalan dengan langkah Surya Paloh dan Nasdemnya. Bahkan, klarifikasi juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, yang juga keponakan JK. Erwin menyatakan bahwa JK tidak mendukung Anies sebagai bakal capres dari Partai Nasdem. JK dipastikan mendukung apapun keputusan partainya, Golkar. Waduh, berasa ketusuk duri buah durian gak sih? Apalagi pada waktu hampir bersamaan, saingan utama Anies, Ganjar Pranowo, menyatakan kesiapannya nyapres. Yang saya sebut mengagetkan Nasdem dan Anies, karena memang tidak disangka-sangka. Pintu dukungan dari berbagai partai tentunya bakal terbuka buat Ganjar. Makin besar tantangan buat Anies dalam mendongkrak citranya. Karena dalam berbagai survei, jelas-jelas Ganjar ini mengungguli Anies. Jadi jelas, Golkar nggak akan sembrono mendeklarasikan Capres 2024. Capres maupun Cawapres dari Golkar itu adalah tokoh-tokoh yang benar. Bukannya nggak benar, kayak titik-titik. Tahu sendiri kan? Yang ngakunya masih mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi memilih Capres yang jelas selalu berlawanan dengan Presiden Jokowi. Calon teman koalisinya pun adalah lawan politik Jokowi. Lah kok masih kekeh merasa berada di kubu yang sama dengan Presiden Jokowi? Tambah hangat ya situasi politik tanah air kita saat ini. Dan selalu dari sudut pandang.